Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan mengenai jurnal yang kami bedah, yaitu Asthma, Atopy and Exercise, Sex Differences in Exercise Induced Bronchoconstriction, atau asma, atopi, dan latihan, perbedaan jenis kelamin dalam bronkokonstriksi akibat olahraga. Boleh di next. Kami kelompok 5 beranggotakan Zalika Ahsana, saya sendiri, Hilwatunisa, Kirana Maheswari, Syazani Hafiza, Tania Desinta, dan Umaymah Adilah. Oke, pada slide ini akan saya bacakan. Asma adalah penyakit radang paru-paru kronis. Perbedaan jenis kelamin dalam prevalensi kejadian dan tingkat keparahan asma lebih tinggi pada anak laki-laki daripada anak perempuan sebelum pubertas. Tetapi pola yang terbalik pada orang dewasa. Asma sering dikaitkan dengan atopi, yaitu kecenderungan untuk mengembangkan penyakit alergi dan dapat diperburuk oleh rangsangan lingkungan atau olahraga. Meskipun tidak hanya terjadi pada pasien asma, exercise induced bronchoconstriction atau EIB merupakan komplikasi umum pada atlet dan individu yang berolahraga secara teratur. Next. Berikut adalah epidemiologi dari EIB. Yang pertama, di antara atlet elit atau tingkat olimpiade, prevalensi yang dilaporkan jauh lebih tinggi, mulai dari 30% hingga 70%. Yang kedua, studi yang ditinjau menunjukkan bahwa prevalensi EIB atau PIK lebih tinggi pada atlet pria dan olahragawan reguler daripada wanita. Next. Selanjutnya, di slide ini dijelaskan tentang diagnosa EIB. Presentasi klinis EIB meliputi batuk, mengi, sesak napas, dan rasa sesak pada dada yang umumnya terjadi dalam 5-30 menit setelah aktivitas fisik yang intens. Pasien dengan gejala dugaan EIB dievaluasi dengan anamnesis terperinci dan pemeriksaan fisik termasuk pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan serta penilaian jantung dan dada dan atau spirometri dalam kondisi yang menyerupai olahraga berkepanjangan seperti hiperventilasi sukarela eukapnik di mana pengukuran fungsi paru dilakukan sebelum dan sesudah pemberian agonis beta kerja pendek. Secara umum direkomendasikan bahwa diagnosis EIB dikonfirmasi dengan demonstrasi reversibilitas saluran udara atau tantangan terkait dengan riwayat yang konsisten dengan EIB karena penggunaan tindakan atau gejala yang dilaporkan sendiri untuk mendiagnosis EIB tidak memprediksi apakah atlet memiliki tujuan yang objektif. Dalam tinjauan pustaka sebelumnya ditemukan bahwa dalam studi yang mencakup laki-laki dan perempuan, 43% menggunakan tantangan olahraga saja sebagai ukuran diagnostik, sedangkan 14,2% menggunakannya dalam kombinasi dengan uji provokasi bronkial seperti manitol atau metakolin, dan 9% menggunakan data pelaporan diri melalui kuesioner. Meskipun tidak diketahui apakah ada bias jenis kelamin dalam kemampuan tes ini untuk mendiagnosis EIB secara akurat, perbedaan jenis kelamin dalam dilaporkan sendiri ukuran hiperresponsif saluran napas dan gejala lain selama latihan telah didokumentasikan. Dalam sebuah penelitian yang melibatkan 798 atlet, 698-nya mengambil survei, perempuan 1,6 kali lebih mungkin melaporkan gejala pernapasan selama latihan daripada laki-laki, meskipun tidak ada perbedaan asma yang didiagnosis dokter di antara jenis kelamin. Next. Baik, selanjutnya patofisiologi EIB. Sampai saat ini patofisiologi EIB dijelaskan, meskipun kemungkinan besar perubahan fisiologis yang terjadi di paru-paru selama latihan. Nah, ventilasi menit volume udara yang dihirup atau dihembuskan dari paru-paru seseorang per menit meningkat dengan olahraga. Pemicu utama bronkokonstriksi adalah kehilangan air selama periode ventilasi tinggi. Dengan demikian, kandungan air dari udara inspirasi selama latihan juga merupakan penentu utama EIB. Latihan